来到这南滦州宋国是生娃娃，没一个正宝怎么给你生娃娃？哇，就知道吃，没有生了哪还有人拜神啊？有我，让我帮你生娃娃。不孝有三，无后为大。什么有三什么？就是当初你答应你。形状怎么会在我？你别动，想要不然。人丁羽刃怎么会？宗主，他们已经出动了。果然想将神锤占为。一事儿还请宗主明示。通知唐门各部开始。不对呀、这要挂了！姐姐，你快过来！ Halo guys, welcome back. Kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin bertemu lagi dengan Shi Tang masuk ke part 3, episode 5 dan 6 Shi Tang Says the World Country Power guys. Apalagi di part kali ini kita bakal melihat perjalanan cerita dari gurunya Shi Tang, yaitu si Xiao Yao. Setelah mendapatkan ilmu dari sang guru walaupun secara terpaksa kemarin. Dan akhirnya juga, Shi Tang pergi dari rumah Xiao Yao guys. Di depan rumah gurunya nanti dia bakal tersandung palunya sendiri dan seperti biasa, saat Cui Er muncul dari palu itu, dia merengek kelaparan dan meminta makanan guys. Apalagi kejadian yang menimpa Shi Tang kali ini membuat dia sangat menyesal datang ke negara Song di prefektur Nanluan ini. Coba bayangin aja guys, udah ditangkap sama para penjaga, dipaksa jadi murid, sekarang Cui Er merengek ingin meminta melahirkan bayi dari dia pula. Wadidaw. Gimana, penasaran bukan? So langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, selamat menonton. Di part sebelumnya, kita telah melihat Shi Tang yang dicurigai sebagai penjahat oleh penjaga perbatasan negara. Sampai-sampai dia dimasukkan ke penjara karena dirinya ingin dijadikan sebagai pembersih kotoran kuda oleh para penjaga itu guys. Setelah dia kabur dari penjara itu, dirinya bertemu dengan Xiao Yao yaitu ketua faksi roh. Lalu dirinya dipaksa untuk menjadi muridnya. Tak lama dari itu juga Xiao Yao mengetahui kalau Shi Tang ini merupakan orang yang menarik palu legendaris guys. Otomatis dia kaget bukan main sehingga memberikan Shi Tang barang-barang langka ditambah mengajari teknik-teknik rahasia miliknya. Di sisi lain, si Hongshe yang diberikan tugas oleh sang ayah untuk datang ke tempat Si Wei yang dimana berada di peringkat teratas daftar emas Penglai. Tujuan dia datang itu ingin menanyakan soal palu Dewa Bela Diri yang sudah hilang guys. Tapi sayangnya palu itu tidak ada di sana dan sekarang semua orang pun heboh karena palu legendaris itu sudah hilang. Tentu semua orang penasaran guys, siapakah yang berhasil menarik palu itu di mana selama 500 tahun itu nggak ada yang berhasil menariknya. Setelah itu, Shi Tang yang sedang berkultivasi di kediaman Xiao Yao. Dia dikagetkan karena tiba-tiba Xiao Yao yang masuk ke kamarnya. Mereka pun mulai mengobrol soal kejadian semalam, yaitu latihan paksaannya Shi Tang. Lalu sekarang, Shi Tang sudah mewarisi keterampilannya dikumpulkan oleh Xiao Yao selama 40 tahun. Yang ternyata selama 40 tahun ini, Xiao Yao sudah mengumpulkan banyak sekali keterampilan guys. Tetapi sayangnya setelah 40 tahun kultivasi, dia masih nggak bisa menerobos. Jadi itu alasannya dia mencarikan seorang murid untuk mewarisi keterampilan miliknya. Sayang kan 40 tahun dikumpulin tapi nggak diwarisin guys. 你是为师已经将毕生怎么可能累年轻？你累年轻了。 Shi Tang pun kebingungan karena dari sekian banyak orang kenapa dia yang dipilih. Dijelaskan juga sebelum pertempuran Xiao 4 negara itu didominasi oleh namanya seni bela diri. Tetapi setelah perang tersebut keempat negara sekarang berfokus kepada kultivasi peri guys. Nah jadi guys, di dunia mereka ini ada dua jenis orang yaitu praktisi peri serta praktisi bela diri. Berbeda ya. Tetapi kultivasi peri itu tidak semua orang bisa mempelajarinya. Tapi untuk sekarang metode kultivasi peri ini sudah dipegang kendali oleh namanya Pavilion Peri Penglai.
Mereka menyebarkan metode ini dan membuat menjadi lebih mudah dipahami oleh orang-orang, 在 guys. 仙格的修仙功法下，大后4周以修仙为主，学奥义为主，全民性。男人和女人， 当今4周普罗大众 Xiao Yao juga meledek kalau orang bodoh pun bisa menembus ranah perifana. Jadi, jika tubuh seseorang memiliki akar peri, dalam 3 tahun saja sudah bisa menembus perifana tingkat menengah. Cetang yang sadar kalau Xiao Yao meledeknya pun tentu tidak terima, guys. Namun, Xiao Yao di sini meyakinkan kalau sebenarnya Cetang ini memiliki bakat kultivasi yang bagus. Jadi setidaknya ranahnya itu harus di atas perifana. Dan dia juga memberikan semangat walaupun sekarang Cetang ini merupakan seorang peri kentut, tetapi dia bertemu seorang guru sepertinya. Dan setelah 10 tahun menunggu, akhirnya tujuannya tercapai, yaitu mencari orang seperti Cetang agar diwariskan ilmu-ilmunya. Karena tujuannya juga sudah tercapai, dirinya pun sangat senang karena akhirnya dia bisa menikah dengan sang istri, guys. Sehingga dia pun pergi bersama istrinya. Kesepakatan macam apa itu? 我要没说错的话，离凡仙也不是没有可能，就是在寻找你。10年魔灵运人而命中注定，我灵太掌门。 Tidak lupa, dia juga meminta biaya pembelajaran, guys. Sontak Cetang menjadi kesal dan melempar cangkir ke arah Xiao Yao. Lagian aneh-aneh aja, udah paksa orang jadi murid suruh bayar pula. Kacau balau. Setelah itu, Cetang memilih untuk meninggalkan kediaman Xiao Yao. Tapi dia tersandung oleh palunya sendiri yang berada di depan rumahnya, sehingga dia pun langsung mengelus palu itu untuk bertemu dengan Cui Er. Tapi setelah muncul si Cui Er malah merengek dia yang sangat lapar. Dia juga merengek untuk melahirkan bayi dari Cetang, guys. Wadidaw. Karena kejadian itu juga, Cetang sangat kesal dan merasa dirinya sangat sial semenjak datang ke negara Song di prefektur Nanluan ini. 来到这南滦州宋国是生娃娃，没一个正常。宝，怎么给你生娃娃？哇，就知道吃，没有吃。 Dia memutuskan untuk pergi dari negara itu. Sorenya, setelah bersenang-senang dengan sang istri, Xiao Yao teringat kalau dia lupa memberikan token ketua sekte kepada Cetang. Tapi karena Cetang sudah tidak ada di sana, dia pun tidak peduli dan memilih kembali ke istrinya. Ini orang benar-benar nggak niat sebenarnya ngewarisin keterampilannya, guys. Di sisi lain, Cetang datang ke tempat ibadah untuk beribadah. Tetapi di sana, Cui Er malah ingin melahirkan bayinya Cetang, guys. Dan karena Cetang membawa Cui Er mau tidak mau, dia harus menikahinya. Cui Er pun menanyakan langkah pertama untuk membuat bayi. Nggak bisa lihat situasi tempat ini si Cui Er ini, kacau balau. 了，哪还有人拜神啊？有我，让我帮你生娃娃。不孝有三，无后为大。什么有三什么？就是当初你答应。 Setelah itu, Cetang tidak mau mempunyai bayi karena menurutnya Cui Er ini merupakan nenek tua, apalagi dia udah disegel selama 500 tahun. Iya juga ya. Tetapi Cui Er tetap keras kepala karena Cetang lah yang sudah membuka segelnya dan memberikannya nama. Jadi dia harus menjadi istrinya Cetang. Setelah itu, Cui Er ternyata menggeser patung dewa yang berada di sana. Yang ternyata ada Yuqing yang bersembunyi di balik patung itu, guys. Ternyata si Yuqing selama ini sudah datang duluan sebelum mereka berdua. Dan karena mereka berdua datang secara tiba-tiba, dia secepatnya bersembunyi di balik patung dewa itu. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk kabur dari sana. Tetapi Cui Er menahannya. Karena dia melihat kalau ke-8 meridian milik Yuqing itu sedang terluka. Tapi karena dihalangi juga, Cui Er pun diserang oleh Yuqing. Namun apa yang terjadi, pedangnya malah dimakan dan pedang itu menempel di tubuhnya Cetang, guys. Nah, terungkap sudah makanannya si Cui Er itu senjata spirit, guys. Sontak itu membuat Yuqing bingung karena itu merupakan senjata ilahi bilah bulu Xuanping. Cetang pun berinisiatif untuk membantu dengan merawatnya. Dia pun berpikir kenapa si Cui Er yang bisa tahu meridian milik Yuqing yang sedang terluka. Harusnya dia juga bisa menyembuhkannya dong. Di sisi lain, Tuan Marquis yang sedang mencegah Tao Qing untuk bertarung dengan si Hong Shi karena menurutnya
dia adalah anak dari sang raja. Pasti kekuatannya melebihi Tao Qing. 形状怎么会在我的？你别动，想要不人丁羽刃怎么会？ Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah surat pemberitahuan dari Pavilion Peri. Kalau palu Dewa Bela Diri itu sudah muncul di Kunlun. Tao Qing tentu bingung siapa yang berhasil mengambil palu itu. Karena menurutnya, palu itu mungkin diambil oleh ke-8 peri. Di mana ini merupakan masalah yang sangat serius bagi Tuan Marquis, sehingga dia secepatnya mengirimkan divisi ke-6 untuk menyelidiki hal ini. Sementara itu, si Hong She mulai yakin kalau Tuan Marquis menginginkan palu itu juga guys. Karena dia diberikan informasi di mana mereka sudah mulai bergerak untuk menyelidikinya. Tetapi dia juga diberikan informasi kalau Yu Qing dari Pavilion Penglai juga mulai bertindak. Mendengar itu tentu dia terkejut dan meminta anak buahnya untuk mengawasinya terlebih dahulu. 宗主，他们已经出动了。果然想将神锤占为。有一事儿，还请宗主明示。通知唐门各部开始。 Di sisi lain, Cui Er dan Yu Qing telah bersepakat kalau Cui Er akan menyelamatkan hidupnya, tetapi Yu Qing meminta sebuah permintaan, yaitu dia ingin menjadi muridnya Cetang guys. Karena menurutnya Cetang itu sangat kuat dan dia ingin membalaskan dendam. Aduh, ini ada-ada saja ini. Setelah itu, Cetang pun kembali ke rumah. Cui Er kembali mendekatinya dan meminta ingin membuat bayi. Yang ternyata guys, kesepakatan mereka itu, Yu Qing mengajarkannya cara membuat bayi, sementara Cui Er akan menyembuhkannya. Waduh. Namun tidak lama dari itu, tiba-tiba perutnya Cetang mengeluarkan cahaya merah dan dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Wadidaw. Ini sangat kocak banget ya part kali ini ya guys ya. Memang ada-ada saja nih kelakuan karakter-karakter di Tonghua ini, kocak semua. Udah gurunya aneh, si Cui Er juga maksa buat bayi, biar apa coba? Mungkin karena 500 tahun menyendiri bikin dia ini kali ya. Tapi Mimin penasaran nih, soalnya semua orang udah pada bergerak untuk mencari palu legendaris itu. Nah, terus ada juga Mimin cukup penasaran apa yang bakal terjadi sama Cetang nanti. Apakah itu efek dari pedang Yu Qing yang sudah dimakan dan menempel di tubuhnya? Apa jangan-jangan nanti si Cetang yang malah punya bayi? Kan gak mungkin ya cowok punya bayi, kocak banget. So selesai dulu untuk part 3 Secitang. Sangat seru buat Tonghua 1 ini guys. Mimi yakinkan bakal ada perang besar-besaran nanti, so kalian tunggu saja. Update lagi nanti dan pastinya hanya di sini guys. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.